Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rakib Jamari dari Pekanbaru Riau, Indonesia. Sekarang akan membacakan satu ayat Al-Quranul Karim. Ayat-ayat yang berkaitan dengan masalah hukum. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza busyira ahaduhum bil untha zalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim yatawara minal qawmi min su'i ma busyira bih ma busyira bihi ayumsikuhu ala haunin am yadussuhu fit turabi ala sa'a ma yahkumun. Artinya, apabila orang jahiliyah dalam perjalanan perdagangan mendapat berita bahwa anaknya telah lahir di rumahnya, anak yang lahir itu adalah perempuan, maka merah padamlah wajahnya karena merasa malu, atau dia diperintahkannya saja orang-orang untuk menguburkan anaknya ke dalam tanah. Am yadussuhu fiturab, atau disuruh dikuburkan saja ke dalam tanah. Ala sa'a ma yahkumun, alangkah jahatnya hukum yang mereka perbuat. Jadi Bapak Ibu beserta saudara-saudara sekalian, hukum zaman jahiliyah itu adalah merasa malu mendapat anak perempuan. Nah, berbeda dengan apa yang terjadi di China, di Taiwan, di Korea, dan di berbagai tempat yang budayanya budaya Cina. Mereka tidak malu mendapatkan anak perempuan. Akan tetapi dalam budaya mereka, bahwa yang menyembahyangkan, yang sampai doanya kepada orang tuanya hanya anak laki-laki. Nah, membuat persembahan terhadap orang tuanya hanya anak laki-laki. Karena itu budaya Cina yang membolehkan hanya satu anak dalam sepasang suami istri, maka dia memilih anak laki-laki. Jadi ada ratusan juta pasang suami istri di Cina, semuanya memilih anak laki-laki. Jarang yang memilih anak perempuan. Akibatnya kekurangan anak perempuan di Cina, yang kebanyakan adalah anak laki-laki. Nah, memang berbeda sedikit dengan zaman jahiliyah. Am yadussuhu fiturab, mereka kuburkan anak mereka ke dalam tanah. Ala sa'a ma yahkumun, alangkah jahatnya hukum yang mereka perbuat. Nah, dibandingkan dengan Cina, hukumnya hanya satu orang anak, apakah laki-laki atau perempuan. Sepasang suami istri hanya dibolehkan satu anak. Nah, kalau dia sudah kemudian hamil lagi, itu maka dia harus digugurkan kandungannya. Bisa dikuburkan ke dalam tanah, bisa dibuang, dan yang paling mengerikan ada pula yang dijadikan komersial, bisa dijual. Dan yang lebih mengerikan lagi, ada yang menggunakannya untuk konsumsi di restoran. Na'udzubillahi min zalik. Sampai-sampai ada berita itu di YouTube, sampai sekarang masih ada gambarnya, sup bayi dijual di beberapa tempat di Korea, di Taiwan, dan di Cina. Masya Allah, apakah itu berita itu hoax? Silakan dicek. Saya telah melihatnya 5 tahun yang lalu di internet. Ternyata memang ada bayi-bayi yang disusun, bukan dikuburkan ke tanah, tapi dibuatkan sup yang tinggi harganya, katanya akan meningkatkan stamina dan menguatkan stamina dan tenaga dalam
hal kaitannya dengan kelelakian. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, zaman jahiliyah itu intinya sama dengan zaman sekarang. Tingkah lakunya, apa dia kesamaannya? Sama-sama mementingkan kehidupan duniawi, sama-sama mementingkan kemenangan dan kehebatan kelompok, dan sama-sama menguatkan, mengkultuskan kesenangan-kesenangan pribadi, mendambakan kesenangan-kesenangan pribadi, kesenangan kelompok. Nah, itu dia yang terjadi. Karena itu, Bapak Ibu sekalian, peran agama adalah untuk mengerem hawa nafsu yang ingin menang sendiri, yang ingin menang keluarga dan kerabat-kerabatnya saja. Yang di dalam Al-Quranul Karim kita diwajibkan, dianjurkan supaya kita semua orang, semua manusia, semua kelompok, semua daerah melakukan ta'awun, saling bekerja sama dalam hal apa? Dalam hal kebaikan yang disebut di dalam Al-Quran, wa ta'awanu 'alal birri, saling tolong menolonglah kamu dalam hal berbuat baik, wat taqwa, dan dalam hal ketakwaan. Wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan, janganlah tolong menolong dalam hal berbuat kejahatan, dalam buat permusuhan. Wala ta'awanu 'alal ismi, jangan tolong menolong dalam hal berbuat dosa, wal 'udwan, dan dalam permusuhan. Nah, yang sekarang terjadi di Laut Cina Selatan, di dekat Kepulauan Natuna, itu ada ta'awun, ada ta'awun. Misalnya kapal perang Amerika, di sana ada laut internasional. Nah, takut dikuasai oleh Cina atau oleh negara lain, maka Amerika mengirim kapal induknya di sana, di Laut Cina Selatan. Nah, ini baru satu. Kemudian diikuti lagi oleh Rusia, juga mengirimkan kapal induknya. Kemudian diikuti oleh Jepang, ikut pula mengantarkan kapal-kapal tertentu yang merupakan lambang dari kekuatan laut di Natuna atau di Laut Cina Selatan. Nah, jadi saling membantu mereka, Cina, Rusia, Jepang, ta'awun, saling bantu-membantu dia dalam hal apa? Dalam hal pertahanan laut. Nah, kemudian yang bertahan di sana ada negara-negara lain, ada Filipina, dibantu pula oleh Korea Utara, dan dibantu pula oleh negara-negara lain termasuk negara-negara barat juga membantunya. Tapi bantu-membantunya itu nampaknya arahnya kepada ismi wal udwan, saling membantu dalam hal permusuhan. Nah, ini yang tidak boleh. Yang boleh saling membantu itu dalam hal kebaikan, alal birri wat taqwa. Nah, kembali kita kepada yang pertama tadi, bahwa hukum di dunia ini sesuai dengan apa yang diperlukan oleh manusia. Karena manusia memerlukan umpamanya tempat lewat kapal di satu tempat, Selat Malaka atau Laut Cina Selatan. Berbagai negara di pinggir laut itu, ada Filipina, ada Indonesia, ada Malaysia, banyak. Nah, sedangkan tempat jalurnya sama, Laut Cina Selatan. Sedangkan negara yang berkepentingan itu banyak. Caranya bagaimana? Caranya adalah kesepakatan. Kesepakatan bersama.
sama-sama menggunakan lautan itu. Bukanlah milik Cina saja, bukan milik Indonesia, tetapi milik masyarakat seluruh dunia. Karena alam ini adalah milik Allah. Allah yang menciptakannya. Maka bersepakatanlah, buatlah kesepakatan untuk bekerja sama dan diharapkan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan berkahnya. Carilah hidup yang berkah. Jadi Bapak Ibu terhormat, termasuk masalah pertambangan di Indonesia. Umpamanya ada Freeport tambang emas di Papua. Orang Amerika sejak 100 tahun yang lalu telah menggalinya. Dia hafal tempatnya, dia hafal tahu cara-caranya, dan dia sangat fasih atau sangat lancar dalam hal bagaimana mengelola tambang emas. Sedangkan Indonesia 100 tahun yang lalu masih dijajah oleh Belanda. Jadi belum mengerti bagaimana memanfaatkan tambang emas yang begitu besar. Belum lancar, peralatan-peralatannya pun belum lengkap. Nah, jadi tanahnya tanah Indonesia, tapi peralatan-peralatan teknologi dan manusianya dari Amerika. Apa bisa? Bisa. Yang penting apa? Kesepakatan. Kesepakatan Indonesia dengan Amerika tentang tambang emas itu. Ciri-ciri kesepakatan yang baik yang bagaimana? Menguntungkan kedua belah pihak. Jangan hanya Amerika sebagai investor, sebagai penggali tambang emas, jangan dia saja yang beruntung. Indonesia harus beruntung juga. Jadi sama-sama membagi karunia Allah berupa emas itu, sama-sama dimanfaatkan kedua negara. Yang satu punya tempat, punya daerah, punya lokasi, sedangkan yang satu lagi di pihak Amerika, dia mempunyai skill, keterampilan, mempunyai alat, dan dia mempunyai teknik cara-cara untuk mengelola tambang emas itu agar dapat dimanfaatkan. Nah, jadi kesimpulannya, Bapak Ibu terhormat, hukum yang dibuat itu adalah untuk kepentingan bersama. Seandainya belum ada hukum-hukum yang tertulis, hukum adat belum ada, hukum undang-undang yang dibuat oleh pemerintah belum ada, hukum adat tidak ada, hukum negara tidak ada. Nah, apakah hukum yang tertinggi waktu itu? Hukum yang tertinggi adalah asas kepatutan. Patut itu letaknya di mana? Apa ukurannya? Akal. Akal sehat. Jadi asas kepatutan itu adalah asas yang patut menurut akal sehat. Jangan umpamanya Amerika dari tambang emas itu dia mendapatkan keuntungan 90%, bangsa Indonesia hanya dapat 10%, atau Amerika hanya bayar pajaknya saja, sedangkan materinya berupa emas itu dikirim ke kampungnya, dia mendapatkan 90% keuntungan dari emas itu. Maaf saja, itu namanya di luar asas kepatutan. Nah, begitu juga hukum jahiliyah yang disampaikan itu tadi. Mereka karena malu mendapatkan anak perempuan, lalu mereka hukum dikuburkan ke dalam tanah. Itu adalah tidak patut menurut akal sehat. Jadi melanggar asas kepatutan. Jadi Allah Subhanahu wa taala di samping menurunkan agama, kalau seandainya tidak ada agama, Allah telah berikan akal sehat, naluri. Mengapa sampai anak kandung dikuburkan ke dalam tanah? Apakah nalurinya tidak teriris-iris? Apakah nalurinya tidak merasa perih? Hatinya tidak merasa pedih melihat perlakuan demikian? Saya kira fitrah yang ada di dalam dirinya, fitrah yang lurus itu ada. Jadi kalau mereka lawan itu, mereka akan merusak bangsa dan dirinya sendiri. Kalau mereka luruskan, digandengkan pula dengan agama, Masya Allah, inilah tuntunan yang baik.
Jadi ada naluri kemanusiaan di dalam tubuh manusia, ada akal yang sehat, ada pula tuntunan agama, sehingga manusia menjadi selamat dunia akhirat. Demikianlah bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridai kita semua. Mari kita dalam hidup di dunia ini bertindak secara wajar, peganglah hukum kepatutan yang patut-patut kita buat. Nah, di dalam asas kepatutan itu ukurannya akal, yang kedua rasa. Jadi ada rasa diberikan oleh Allah kepada manusia. Menurut akalnya sudah patut, tapi ada segi rasa, menurut perasaan kurang enak. Nah, ini kalau merasa kurang enak ini merupakan satu hal yang merupakan bagi manusia yang sempurna. Bagi manusia yang beriman, dia akan merasakan apa rasa-rasanya yang patut, apa yang tidak. Macam mana? Bisa? Hah? Tidak bisa? Kita belum sholat ya? Baiklah Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian, hukum ya, masalah hukum, asas kepatutan. Nah, kemudian dalam Al-Quranul Karim, di dalam surat Al-Ma'idah ayat 38 yang menyatakan juga tentang hukum. Maaf ya. Ayat tersebut surah Al-Maidah ayat 38, Asy-syariku wasyariqatu faqta'u aydiyahuma. Artinya pencuri laki-laki maupun perempuan, potonglah tangan keduanya. Nah, pertanyaannya patut atau tidak? Logis atau tidak bahwa orang yang mencuri itu dipotong tangannya? Kalau mencurinya itu di tempat yang tertutup, kemudian mencurinya itu jumlahnya besarnya berapa, ada ukurannya. Nah, hal-hal yang kepatutan, patut atau tidak orang yang mencuri itu dipotong tangannya? Ternyata menurut fikih itu yang dipotong tangannya itu maksudnya jari ya. Jari tangannya. Kalau dia mencuri pertama kali, itu jari tangannya di ruas pertama. Mencuri 2 kali, jari tangannya di ruas yang kedua. Yang ketiga kali, itu potong jarinya di ruas yang ketiga. Maaf ya Bapak Ibu yang terhormat. Nah, kalau dilihat dari segi asas kepatutan di zaman sekarang sangat patut. Kenapa? Karena penjara itu sudah penuh. Mencuri umpamanya dihukum 3 tahun penjara, keluar dari penjara dia mencuri lagi, bahkan lebih besar. Dia masuk karena mencuri ayam, dia keluar malah mencuri kambing, masuk lagi malah mencuri sapi, masuk lagi malah mencuri bank ya, masuk lagi bahkan dia menjual negara ini. Nah, jadi kalau begitu bagaimana supaya penjara yang begitu penuh itu dikurangi? Dijadikanlah barangkali sebagai hukum alternatif, yakni hukum potong jari atau potong tangan. Nah, kalau ini diberlakukan, salah satu cara, nah ini residivis itu mempunyai tanda. Jadi begitu dia 1 kali mencuri, dipotong tangannya, bawa ke puskesmas atau ada satu tim di pengadilan. Nah, itu ongkosnya katanya motong jari itu ya kira-kira habis Rp400.000. Nah, setelah itu dia dilepas, dibina dulu supaya jangan mencuri lagi. Nah, itu saja Rp400.000. Tapi kalau dia dipelihara di dalam
lembaga pemasyarakatan, wah itu berjuta-juta untuk satu orang dalam 1 tahun. Itu duit negara habis untuk membiayai para pencuri, penjahat, narkoba, entah apa lagi. Nah, karena itu dalam Al-Quran itu simple. Kalau orang yang membunuh, ya hukumannya hukuman bunuh juga kalau dia sengaja. Nah, itu namanya jiwa dengan jiwa. Akibatnya bagaimana? Akibatnya orang tidak mau membunuh, karena membunuh orang sama dengan membunuh diri sendiri. Itu hukum. Kemudian di dalam hukum kita tahu, hukum itu artinya kebijaksanaan. Hakim, orang yang bijaksana. Nah, kebijaksanaan yang paling tinggi adalah kebijaksanaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ada pertimbangan sebelum meletakkan hukum, sebelum memberikan vonis itu. Yang mengadakan pertimbangan itu adalah hakim. Hakim artinya orang yang sangat bijaksana. Nah, demikianlah pada minta hormat yang berkaitan dengan hukum. Kalau saya dulu kuliah di Fakultas Hukum saya, skripsi saya tentang pertanahan, hukum perdata. Nah, tapi menjelang saya tamat, itu nama jurusan saya itu jurusan ilmu hukum. Jadi itulah yang saya dalami dari hukum-hukum umum. Di samping itu S3 saya memahami hukum Islam. Jadi doktor saya itu adalah dalam bidang hukum Islam. SH saya dalam bidang hukum perdata. Dalam bidang hukum perdata. Jadi dengan demikian kesimpulannya, hukum yang tertinggi itu adalah hukum kepatutan. Dasar pertimbangannya adalah firman Allah. Dasar pertimbangannya adalah asas kepatutan. Dan asas lainnya adalah masalah perasaan, rasa. Mudah-mudahan kita jernih pikirannya, jernih dalam memahami ayat-ayat Allah, dan jernih pula perasaan kita. Demikian, terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Oh, payah. Allahu Akbar. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Ya, astagfirullahaladzim. Nah, demikian, terima kasih. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.